Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar pemrograman web ini. Di sini kami mengambil judul terkait aplikasi arsip dosen, yaitu sistem kartu data dan riwayat dosen. Kami dari kelompok 6, saya atas nama Irwan Syah, lalu ada Restu Sofian Saputra, ada Fabian Mahardika, lalu ada Muhammad Teguh Gabita, dan Akbar Radika Asari. Adapun teknologi yang kami gunakan dalam sistem ini adalah menggunakan PHP, menggunakan bahasa PHP, lalu ada MySQL, HTML, CSS, JavaScript, dan Sharp.js. Lalu lanjut ke latar belakang. Jadi aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi yang dibuat karena pengolahan data dosen secara manual itu memiliki banyak keterbatasan, seperti pencarian yang lambat, lalu ada data yang mudah tercecer dan sulit diperbarui. Nah, oleh karena itu kami membuat aplikasi berbasis web yang menyimpan seluruh data pada database, sehingga proses pengolahan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih aman. Lalu lanjut ke tujuan aplikasi. Tujuan utama dari aplikasi yang kami buat ini adalah untuk mengembangkan sistem truth sederhana menjadi aplikasi yang lebih kompleks dengan memanfaatkan database secara maksimal. Lalu selain memenuhi seluruh materi praktikum, sistem ini juga menambah fitur baru. Sesuai dengan kriteria, kami menambahkan fitur baru pada sistem ini sehingga lebih bermanfaat bagi penggunanya. Oke, mungkin saya akan langsung lanjut ke demonya saja. Nah, di sini anggaplah asumsikan kita itu sebagai user baru di sini. Jadi saya buka localhost, langsung masuk ke halaman ini ya, login ya, ke halaman login. Nah, asumsikan kita sebagai user baru. Jadi kita klik daftar di sini. Di sini akan diarahkan ke forum registrasi. Saya cuma daftar sebagai Yusuf, namanya Ucup, lalu kita kasih sandi. Ini sesuai dengan yang udah kita pelajari materi kemarin. Jadi sandinya berubah jadi titik-titik, lalu disimpan berkasnya, kita simpan ya, dan kita lanjut login. Oke. Oke, kita centang ini. Oke, maka di sini akan tampil Yusuf. Dan ini kartu dosen, arsip dari dosen itu sendiri. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh saudara Teguh Gabita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dasar yang telah diimplementasikan dalam web ini, yaitu fitur dasar ini mencakup sistem keamanan dan manajemen data, yaitu login, CRUD, create, read, update, delete sebagai inti pengelola data, search dan pagination untuk memudahkan navigasi data yang dinamis, serta session dan cookie yang digunakan untuk menjaga status login pengguna agar tetap aman selama menggunakan aplikasi. Nah, dari sudut pandang pengguna, proses dimulai dari halaman login. Setelah pengguna berhasil diautentikasi, sistem akan mengarah ke halaman daftar dosen. Nah, sini ada pemilik petugas baru. Sini kita ngisi dulu. Terus namanya dulu. Password, dan kata sandi password.
Sini kita simpan berkas. Nah, sini masukkan Teguh, password. Nah, sini sudah masuk ke halaman webnya. Nah, sini ada arsip dosen. Nah, sini setelah pengguna login, pengguna akan masuk ke dalam arsip dosen. Sini bisa mencari nama dosen, NIP, atau jurusan yang diampu oleh dosen. Dan ada kartu baru, buku log dan statistik. Dan sini terdapat paginationnya. Kita melihat kodenya ke halaman dashboard PHP. Nah, sini ada dashboard PHP-nya yang mengambil dari config PHP. Ada location login PHP-nya, dashboard statistik. Di sini ada rata-rata ranting dan jumlah ulasan per dosen. Ada dosen dengan publikasi terbanyak. Dan ada juga jumlah publikasi per tahun untuk grafik trennya. Dan ada top 5 dosen ranting tertinggi. Dan ada juga angka ringkasan buat kartu statistik atas. Sini ada terdapat ada dashboard ringkas, dashboard angka label, dashboard angka nilai, dashboard grid, dashboard kartu, dan dashboard kartu H2. Dan ada dashboard table TH, dashboard table TD, dan ada dashboard table TH juga, dashboard BG, dashboard kosong. Sini ada dashboard ringkas untuk total dosennya dan total ulasan, ada total publikasi, dan ada rata-rata ranting per dosen. Sini juga ada kelas dashboard kosong yang menggunakan PHP else dan if. Ada dashboard kartu untuk dosen yang top 5 dosen yang memiliki publikasi terbanyak. Dan ini ada juga dashboard kosong untuk data publikasinya, jumlah publikasi per tahunnya, dan nama dosen, rata-rata ranting. Dan ada juga tetap sama, masih ada juga untuk data dosen dengan ulasan yang masih kosong. Kita kembali ke kodenya. Nah, di sini kita bisa mulai mencari nama, misalnya dari NIP-nya. Terus ini 1985. Nah, sini ada muncul Ahmad Pojscom. Sini kita bisa juga mengeditnya, atau bisa kartu dosen baru, tambah dosen baru. Nah, sini bisa coba misalnya NIP-nya, nama lengkapnya, misalnya nama lengkap saya, emailnya Teguh, gmail.com, program story-nya misalnya teknik elektro. Nah, sini sudah dapat untuk Gabita, NIP, teknik elektro, Gabita. Kita bisa juga ubah. Kita juga sini bisa mengubahnya. So, kita ubah teknik informatika. Nah, kita berubah jadi teknik informatika. Terus saya juga buka kartunya. Saya pilih ranting ulasannya. Ada juga komentar untuk ulasan.
Kita juga bisa menghapus menghapus data dosennya. Sini cabut kartu dosen ini dari arsip. Nah, dosen di sini akan terhapus. Sini akan terhapus. Buat kartu dosen barunya ada buku lognya. Ini terdapat keterangan yang menghapus kartu dosen. Catat setiap di sini buku log arsip ini mencatat setiap perubahan yang terjadi di sistem ini. Sini ada dosen detailnya. Ini untuk ulasan ranting tadi. Sini terdapat dosen ID, user ID, ranting, komentar, dan create add. Di sini terdapat pilihan rantingnya, sangat baik, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Sini ada kirim ulasan, riwayat ulasan, sama seperti tadi. Ada untuk dosen yang belum ada ulasannya, dan ada juga untuk nama pengulas, dan ada catatan ulasan waktunya. Nah, semua perubahan CRUD di sini sudah tersinkron aman pada database MySQL-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Favian Mahardika. Terima kasih. Perkenalkan, saya Favian Mahardika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan mulai dengan rating dan ulasan. Nah, pada rating dan ulasan, kita bisa menyampaikan atau kita bisa ngasih rating 1 sampai dengan 5 kepada dosen yang ada gitu. Lalu, kita juga bisa memberikan komentar. Dan pada menu rating dan ulasan, kita juga bisa melihat itu rata-rata ratingnya. Dan terakhir, ketika kita udah ngasih rating, bahkan juga komentar, riwayat ulasannya tersimpan di database. Nah, kita lanjut aja ke praktiknya gitu ya. Nah, untuk rating dan ulasan itu ada di menu katalog, tepatnya ada di buka kartu ini. Jadi kalau kita ingin ngasih rating dan ulasan, kita pilih dulu nih, mana dosen yang emang ingin kita kasih rating atau penilaian ya, bahkan juga komentarnya. Jadi kita bisa ngasih rating kemana aja, nggak mengharuskan harus dosen A, mengharuskan harus dosen B, tapi memang kita bolehkan untuk ngasih rating yang mana aja. Nah, sebagai contoh, kita bakal pilih di Ahmad Fauzi. Nah, kita akan buka kartu untuk masuk ke bagian rating dan ulasannya. Sama seperti yang tadi, namanya nggak berubah, Ahmad Fauzi. Dan tadi kan di menu rating dan ulasan tuh kita bisa ngasih rating ya, kita bisa ngasih rating dan juga komentar. Nah, ketika kita pilih rating ini, kita bisa ngasih rating 1 sampai dengan 5. Rating 1 untuk buruk, rating 5 untuk sangat baik. Dan jikalaupun kita ingin ngasih komentar berupa kritik, saran, ataupun hal lainnya, ya kita bisa masuk ke menu komentar ini. Tapi sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya emang kita ingin ngasih rating aja juga bisa, tapi kalau misalnya kita ingin ngasih komentar juga, diperbolehkan. Jadi emang gak harus komentar tuh. Nah, setelah kita ngasih rating dan juga komentar, kita bisa klik kirim ulasan untuk mengirimkan gitu ulasan kita kepada dosennya. Nanti setelah kita kirim rating, bahkan juga komentarnya, dan itu bakal kesimpan di riwayat ulasan. Nanti rating kita yang kita kasih tadi, misalnya kita udah kasih rating 5, ya bakal ada di sini 1 sampai dengan 5. Nah, nanti juga komentarnya juga bakal muncul di sini. Nah, contohnya di sini ada salah satu komentar, penjelasannya sangat runtut dan mudah dipahami. Jadi nanti komentar kita tuh bakal bisa dibaca lagi sama kita. Cuma bakal kesimpannya emang di riwayat ulasan. Jadi kalau misalnya semakin banyak ulasan ya berarti memang perlu di scroll lagi ke bawah. Lalu selanjutnya setelah rating dan ulasan,
kita bakal masuk ke dashboard statistik. Dashboard statistik maksudnya kayak gimana? Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi penting dalam bentuk visual. Jadi bukan berupa suara, tapi berupa suatu hal yang bisa kita lihat seperti tulisan, seperti gambar, contohnya kayak gitu. Nah, isi dashboardnya itu sendiri ada total dosen, total ulasan, total publikasi, top 5 rating tertinggi, top 5 publikasi terbanyak, dan grafik tesnya. Nah, dashboard membantu kita sebagai pengguna untuk melihat kondisi data secara cepat tanpa membuka setiap halaman dosennya. Nah, lanjut aja ke bagian yang tadi ya. Nah, dashboard statistik itu ada pada menu statistik di sini. Nah, seperti yang udah saya sampaikan tadi, nah ada total dosen. Dan karena total dosen di sini itu baru ada 7, maka total dosennya terteranya 7 dan tersimpannya di sini. Nah, dan karena tadi juga ulasannya baru ada 2 dan baru ada di Ahmad Fauzi, maka ya total ulasannya juga bakal ada 2 dan tersimpan di sini, tertera di sini. Dan total publikasinya juga baru ada dari Ahmad Fauzi dan baru ada 1 aja. Nah, kita juga bisa ngelihat top 5 dosen dengan publikasi terbanyak itu ada siapa aja. Nah, di antaranya ada Ahmad Fauzi dan lain sebagainya. Cuma ya total publikasi ini belum baru gitu karena ini baru sekedar contohnya aja. Jadi baru ada Ahmad Fauzi yang baru ada publikasinya. Nah, di bawahnya lihat juga udah cukup sampai di situ, tapi ada juga top 5 dosen dengan rating tertinggi. Dan karena tadi yang baru kita kasih rating atau yang baru ada ratingnya itu baru ada di Ahmad Fauzi, maka yang masuk dalam 5 dosen dengan rating tertinggi itu baru ada Ahmad Fauzi aja. Kalau misalnya ada dosen lain yang mengikuti yang udah di rating bakal masuk ke sini, bakal masuk ke daftar-daftar ini. Di sini juga ada tren jumlah publikasi per tahunnya. Nah, selanjutnya setelah kita ngebahas dashboard statistik, ada juga UI. Nah, tema yang digunakan adalah kartu katalog arsip dengan palet warna, navy, KG, dan lain sebagainya. Fontnya ada Zilla Slave, Word Sans, dan Paste Mono. Elemen desainnya ada kartu indeks, arsip, dan sebagainya. Nah, tampilan UI-nya itu bakal muncul di sini. Jadi, seperti bentuk, seperti tulisan, itu bakal langsung munculnya di sini. Jadi ya, teman-teman sebagai pengguna juga bisa langsung tahu bentuknya, fontnya, atau bahkan pewarnaannya juga bakal bisa langsung lihat di bagian menu UI-nya ini. Menu UI-nya tuh bisa dibilang ada di bagian katalog. Ya, paling cukup segitu aja ya, teman-teman. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya teman-teman yang nanti mau nanya juga boleh. Paling nanti bakal dilanjut sama teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Restu Sopiana Putra dengan NIM 240102112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tadi teman saya sebelumnya di mana saya akan menjelaskan tentang struktur database. Dalam database tabel yang terdiri dari user, dosen, ulasan, member token, dan activity login. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang struktur program, mulai dari program config PHP, audit PHP, dashboard PHP, dan activity login PHP. Langsung saja kita ke dalam database-nya. Di sini kita lihat ada isi database arsip dosen. Database ini terdiri dari 5 tabel utama dengan fungsinya.
Itu di sini ada tabel user. Ini ini tuh tabel untuk autentikasi menyimpan data akun pengguna agar kita bisa membedakan siapa saja yang akses aplikasinya. Kemudian ada tabel dosen. Ini merupakan tabel utama yang menyimpan identitas dosen seperti NIP, nama, email, dan jurusan. Kemudian ada tabel ulasan. Tabel ini khusus menampung rating dan komentar dari pengguna terkait dosen tertentu. Kemudian ada tabel remember token. Tabel ini berfungsi untuk keamanan menyimpan token agar fitur Remember Me ini dapat bekerja dengan aman. Terakhir ada tabel eh, activity login, activity log. Tabel ini berfungsi sebagai catatan audit tempat sistem merekam setiap aksi yang dilakukan oleh si pengguna. Nah, kemudian setelah kita tahu fungsi tiap tabel, sekarang kita lihat gimana semuanya saling terhubung dalam skema relasi. Di sini terlihat bahwa database kami dirancang agar terlihat satu sama lain. Langsung saja kita ke struktur programnya. Nah, ini di dalam struktur programnya di sini ada file config PHP yang berfungsi sebagai jantung aplikasi untuk mengelola koneksi dan komunikasi ke dalam database. Nah, fungsi query ini otomatis menangani proses pengambilan data ke dalam array asosiatif, sehingga di halaman lain kami hanya perlu memanggil fungsi ini tanpa menulis looping yang panjang. Kemudian ini poin penting untuk keamanan. Kami membuat fungsi bersih yang menggunakan MySQL real escape string untuk mencegah serangan SQL injection dengan memastikan setiap input dari pengguna dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke database. Kemudian setelah memahami koneksi database, kita masuk ke file out PHP. File ini menangani dua aspek, keamanan sesi dan audit aktivitas pengguna. Pertama, kami menerapkan fitur Remember Me. Jika pengguna menutup browser, sistem tidak langsung membuang sesi. Nah, sistem itu akan tapi sistem itu akan mengecek keberadaan Shopee Remember Token di dalam database, lalu melakukan query join dengan tabel user untuk memvalidasi token dan waktu kedaluarsa expired art. Ini jika sesi akan dibuat kembali secara otomatis. Kemudian kami juga membuat fungsi seperti slogin ini untuk mengecek pengecekan status, dan query login ini untuk fungsi proteksi halaman. Dengan query login ini, kami bisa dengan mudah mengamankan halaman sensitif agar tidak bisa diakses tanpa login. Di sini ada fungsi catat aktivitas. Ini akan otomatis dipanggil di setiap aksi krusial seperti tambah, edit, hapus, atau ulasan. Fungsi ini secara otomatis mengambil user ID dari sesi dan mencatat aksinya ini ke dalam tabel activity login. Activity log untuk memberikan fitur trackability atau trackable atau kemampuan untuk melacak siapa melakukan apa di dalam sistem itu. Kemudian kita sekarang masuk ke file dosen PHP. File ini
Ini dari inti dari fitur kami di mana pengguna dapat melihat profil lengkap, memberikan penilaian, dan melihat riwayat ulasan. Nah, pertama kami melakukan validasi input ID untuk memastikan hanya data dosen yang valid yang dapat diakses. Data dosen ini ditarik secara dinamis dari database berdasarkan parameter ID tersebut. Kemudian di sini kami menggunakan SGL count affect rating dan count ini kami menggunakan fungsi ini sangat efisien karena aplikasi secara otomatis menghitung rata-rata rating dan jumlah ulasan langsung di dalam database itu setiap kali halaman dimuat tanpa perlu menghitungnya secara manual di PHP. Kemudian kami juga menambahkan tampilan ulasan dengan cara yang menarik menggunakan fungsi strFit untuk membuat visualisasi bintang. Nah, selain itu kami konsisten menggunakan HTML special special cars HTML special cars di seluruh output itu untuk mencegah serangan cross-site grifting. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan fitur kami di activity login PHP. Nah, karena login aktivitas bisa menjadi sangat panjang, kami mengimplementasikan sistem pagination untuk memastikan sistem tidak membuat ribuan data sekaligus, melainkan membaginya menjadi 10 data per halaman agar si aplikasi ini tetap ringan. Kemudian data log tampilkan dengan teknik left join ke tabel user. Dengan ini bisa mengetahui dengan pasti siapa petugas yang melakukan aksi, lengkap dengan stempel waktu read yang diurutkan secara descending terbaru di atas. Kami juga menggunakan mapping label aksi di baris ini sehingga data yang tersimpan secara teknis seperti hapus dosen ditampilkan secara lebih manusiawi bagi admin seperti hapus kartu. Kami bahkan menambahkan kelas CSS khusus untuk aksi hapus agar lebih mudah dilihat saat audit. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang sudah teman saya sebelumnya. Di sini ada kendala dan solusi, yaitu kendalanya query join cukup kompleks, menghitung rata-rata rating, menampilkan grafik chat.js, sinkronisasi tabel publikasi. Lalu solusinya yaitu menggunakan APG, count, by, group by, lalu memisahkan fungsi helper, menguji query secara bertahap. Selanjutnya saya akan mendemokan sebuah website yang kami sudah buat, yaitu arsip dosen. Sebelumnya kita akan masuk ke arsip dosen dengan memasukkan username dan kata sandinya. Nah, di sini adalah tampilan utamanya yaitu katalog.
kita langsung saja membuka halaman buku log. Nah, di sini adalah halaman untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi di sistem ini. Contohnya misal kita menambahkan kartu dosen baru dengan NIP 1-9, lalu dengan nama Teguh Gabita, lalu emailnya, program studinya, lalu kita simpan kartu. Nah, di halaman katalog sudah muncul kartu atas nama Teguh Gabita dan dicatat melalui buku log arsip, yaitu menambahkan kartu dosen atas nama Teguh Gabita. Lalu misal kita akan merubahnya, kita bisa merubah NIP-nya menjadi kebalikannya. Kita simpan kartu. Nah, di katalog sudah berubah NIP-nya menjadi 98-1. Lalu di buku log juga akan mencatat, yaitu mengubah kartu dosen atas Teguh Gabita. Lalu kita akan mencoba, yaitu buka kartu. Lalu di sini ada beri ulasan, yaitu ada rating. Misalnya kita rating sangat baik, ulasannya yaitu baik sekali. Lalu kirim ulasan. Nah, ini udah kita kirim ulasannya. Lalu kita lihat di buku log, yaitu akan mencatat yang sudah tadi dilakukan, yaitu menilai dosen atas nama Teguh Gabita dengan 5 bintang. Nah, setelah itu kita bisa hapus kartu dosen atas nama Teguh Gabita. Setelah itu kita lihat di buku log, yaitu akan ada catatan menghapus kartu dosen Teguh Gabita. Jadi setiap aktivitas penting yang dilakukan pengguna akan otomatis dicatat pada halaman activity log. Lalu riwayat tersebut juga meliputi proses login, logout, lalu menambahkan data, perubahan data, penghapusan data, hingga pemberian ulasan. Dengan fitur ini juga aktivitas pengguna menjadi lebih mudah dipantau gitu. Nah, setelah itu kita logout. Logout juga akan tersimpan di buku catatan. Lalu kita akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada terima kasih kesimpulan, yaitu ada aplikasi berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Seluruh fitur cloud, out, chat, dan log berfungsi normal. Rencana pengembangan yaitu ekspor PDF, hak akses admin, dan upload foto. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dan demo dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.